Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amara Cika Dernesia. Di sini saya akan menjelaskan pendapat beberapa mufasir tentang ayat Al-Quran yang membahas proses penciptaan manusia, pertumbuhan manusia, dan perkembangan manusia. Untuk teman-teman, selamat menyimak video penjelasan dari saya. Pertama-tama saya akan membahas tafsir ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Ayat pertama ada Al-An'am ayat 2 yang berbunyi Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, namun demikian kamu masih meragukannya. Pendapat mufasir yang pertama tentang ayat ini adalah ada dari tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah yang menciptakan kalian, wahai manusia, dari tanah liat ketika dia menciptakan bapak kalian, Adam, dari tanah liat. Kemudian dia memberi kalian waktu sejenak untuk mencicipi kehidupan dunia, dan dia juga memberi kalian batas waktu lain yang hanya diketahui olehnya untuk membangkitkan kalian dari kubur di hari kiamat. Kemudian kalian meragukan kemampuannya untuk membangkitkan kalian dari kubur kalian. Lalu yang kedua ada tafsir Al-Mukhtasar atau dari Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Hanya Allah lah yang menciptakan kalian. Dia menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan manusia yang lain dari Adam, dan menetapkan bagi setiap manusia waktu tertentu untuk menjalani kehidupan di dunia dengan menentukan ajal yang pasti berupa kematian dan kebangkitan. Allah juga menetapkan ajal lain yang hanya Allah yang mengetahuinya, berupa permulaan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Namun kemudian kalian meragukan janji dan ancaman Allah serta kuasanya untuk membangkitkan makhluknya. Lalu yang ketiga ada tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, yakni dengan menciptakan zat yang kamu diciptakan daripadanya, yaitu tanah. Demikian juga menciptakan bapak semua manusia, yaitu Adam alaihissalam darinya. Dia menetapkan lama waktu kamu hidup di dunia, yang di sana kamu bersenang-senang dan diuji siapakah yang paling baik amalnya, serta memberi waktu agar kamu dapat memikirkan hidupmu untuk dibangkitkannya kamu dan diberikan balasan terhadap amal yang kamu kerjakan, yakni meragukan kebangkitan tersebut setelah kamu mengetahui bahwa dia yang pertama kali menciptakan kamu, padahal yang mampu menciptakan pertama kali dari yang sebelumnya tidak ada tentu lebih mampu menciptakan kembali dari yang sebelumnya sudah ada. Demikian juga kamu masih meragukan janji Allah dan ancamannya serta terjadinya pembalasan pada hari kiamat. Lalu untuk ayat yang kedua ada surah Ali Imran ayat 59 yang berbunyi Inna masyallah Isa indallahi kama syali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia.
Pendapat mufasir dari ayat ini adalah yang pertama ada tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Sesungguhnya penciptaan Isa itu bagi Allah sama seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah, tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah hanya berfirman kepadanya, "Jadilah kamu manusia," maka jadilah ia seperti apa yang dikehendakinya. Jadi bagaimana mungkin kamu menganggap dia, Isa, sebagai Tuhan dengan alasan bahwa dia diciptakan tanpa ayah, sementara mereka mengakui bahwa Adam adalah manusia biasa. Padahal Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Lalu yang kedua ada tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Perumpamaan Isa yang diciptakan tanpa seorang ayah seperti penciptaan Adam dari tanah, kemudian Allah membuatnya ada dengan firman-Nya, "Jadilah." Yang ketiga ada Quran Surat Fatir ayat 11 yang artinya, "Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah." Lalu pendapat mufasir tentang ayat ini ada dari Kementerian Agama Indonesia. Pada ayat ini Allah menerangkan kejadian Adam yang menjadi nenek moyang manusia. Ia dijadikan oleh Allah langsung dari tanah. Kemudian keturunannya dijadikan dari sperma yang pada hakikatnya juga berasal dari tanah karena berasal dari makanan berupa beras, sayur-sayuran, dan lain-lain yang berasal dari tanah. Kemudian mereka dijadikan berpasang-pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan yang mengandung atau melahirkan kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak seorang pun yang berumur panjang kecuali telah ditetapkan Allah lebih dahulu dan tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Begitu pula orang yang telah ditetapkan berumur pendek tidak akan lebih panjang dan tidak lebih pendek, demi untuk menjaga keseimbangan di bumi supaya kemakmuran tertib jalannya. Hal demikian itu bagi Allah adalah mudah karena Dia mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Pendapat mufasir yang kedua ada dari Muhammad Quraisy Shihab. Isinya, Allah menciptakan kalian dari tanah, sebab Adam, bapak kalian, diciptakan dari tanah. Lalu Dia menciptakan kalian dari sperma atau nutfah, suatu jenis cairan yang dikokohkan dalam rahim dan berasal dari makanan yang dikeluarkan oleh tanah. Kemudian dijadikanlah kalian sebagai laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Seseorang diberikan umur panjang atau dikurangi, semua itu tercatat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya bagi Allah semua itu adalah sangat mudah dan remeh. Lalu yang ketiga ada pendapat dari Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin Al-Asyuyuti. Dan Allah menciptakan kalian dari tanah, yaitu menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian dari air mani, lalu Dia menciptakan anak cucunya dari air mani, kemudian Dia menjadikan kalian berpasang-pasang terdiri dari kaum pria dan wanita.
Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Lafal biilmihi berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui olehnya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, tidak diperpanjang dan tidak pula dikurangi umurnya, yakni orang yang diberi umur panjang itu melainkan tercatat dalam kitab di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah atau amat gampang. Yang keempat ada Quran surat Sajdah ayat 7 yang berbunyi Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqan insani min tin, yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Pendapat mufasir tentang ayat ini itu ada An-Nafaat Al-Makiyah atau Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Maksudnya setiap makhluk diciptakan oleh Allah, maka sesungguhnya Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Dan Dia menciptakannya dengan penciptaan yang sesuai dengannya dan serasi dengannya. Ini berlaku secara umum. Kemudian Dia menyebutkan secara khusus penciptaan manusia karena kemuliaan dan kelebihannya, seraya berfirman, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu dengan menciptakan Adam, bapak seluruh umat manusia. Lalu yang selanjutnya ada tafsir dari Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, yang memperindah dan menyempurnakan serta menciptakan segala makhluknya, yang telah menciptakan Adam sebagai bapak manusia dari tanah atau debu. Lalu surat yang kelima ada Al-Hajj ayat 5. Arti dari ayat ini adalah, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. Pendapat mufasir tentang ayat ini, yang pertama adalah tafsir Al-Muyassar atau dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Wahai sekalian manusia, jika kalian memiliki keraguan terhadap kekuasaan kami untuk membangkitkan kalian setelah kematian, maka perhatikanlah proses penciptaan kalian. Kami telah menciptakan nenek moyang kalian, Adam, dari tanah, kemudian kami menciptakan anak keturunannya dari tetesan air mani yang dimasukkan seorang laki-laki ke dalam rahim perempuan. Lalu mani itu berubah menjadi gumpalan darah yang membeku, lalu gumpalan darah itu berubah menjadi gumpalan daging,
persis seperti potongan daging yang dikunyah. Lalu potongan daging itu berubah menjadi satu makhluk sempurna yang tetap bertahan dalam rahim hingga keluar sebagai anak yang lahir dan hidup. Atau bisa berubah menjadi makhluk tidak sempurna yang kemudian digugurkan oleh rahim. Semua ini terjadi agar kami jelaskan tentang kekuasaan kami kepada kalian dalam menciptakan kalian dalam beberapa fase. Dan kami tetapkan dalam rahim itu janin-janin sesuai kehendak kami sampai ia dilahirkan dalam kurun waktu tertentu, yaitu 9 bulan. Lalu kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian sebagai bayi. Lalu dengan berangsur-angsur kalian sampai pada fase sempurnanya tenaga dan akal pikiran atau dewasa. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu dan ada yang terus hidup sampai mencapai usia renta, di mana tenaga dan akal pikirannya melemah sehingga kondisinya menjadi lebih buruk daripada bayi, yaitu tidak mengingat lagi apa yang dahulunya ia ketahui. Dan kalian menyaksikan bumi ini kering tanpa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan di atasnya. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan di atasnya, bumi itu pun merekah dengan tumbuhnya tumbuhan, bahkan menjadi tinggi lantaran suburnya tumbuh-tumbuhan tersebut, dan mengeluarkan dari setiap jenis tumbuhan sesuatu yang indah dipandang. Lalu yang kedua ada tafsir al-Mustahhar dari Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Allah menyampaikan kepada seluruh hamba tentang ayat-ayat kauniyah. Jika kalian meragukan kekuasaan kami untuk menghidupkan kalian kembali setelah kematian kalian, maka lihatlah awal mula penciptaan kalian agar keraguan itu hilang. Kami telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian kami menciptakan keturunannya dari air mani yang dipancarkan laki-laki ke rahim perempuan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging yang mirip dengan daging yang terdapat bekas gigitannya. Terkadang penciptaan ini sampai pada tahap yang sempurna dan terkadang tidak sampai sempurna. Hal ini agar kami menjelaskan besarnya kekuasaan kami dan kami menjadikan janin yang sempurna penciptaannya tetap di dalam rahim hingga datang masa kelahiran. Kemudian kami mengeluarkan janin ini sebagai bayi yang lemah badan dan panca inderanya yang secara berkala meningkat kekuatannya. Dan sebagian kalian meninggal pada masa muda dan sebagian lain diberi umur panjang hingga usia lanjut sampai orang ini tidak mengetahui sama sekali apa yang dahulu dia ketahui. Dan hal lain yang menjadi bukti kebenaran hari kebangkitan adalah tanah yang tandus. Jika kami turunkan kepadanya air hujan, maka tanah itu akan mulai ada kehidupan yang bergerak dan mulai menumbuhkan beberapa jenis tanaman yang memberi rasa bahagia bagi orang yang melihatnya karena kecantikan dan keindahannya. Lalu yang keenam ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Langsung ke pendapat mufasir. Pendapat mufasir dari ayat ini ada dari Kementerian Agama Indonesia. Ayat 12 itu ada isinya
Dari ayat 12 isinya adalah ada segolongan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam, termasuk kita sekalian yang berasal dari air mani. Lalu ayat 13 yang isinya kemudian kami Allah menempatkan saripati air mani itu dalam tulang rusuk sang suami yang dalam persetubuhan dengan istrinya ditumpahkan ke dalam rahimnya, suatu tempat penyimpanan yang kukuh bagi janin sampai saat kelahirannya. Lalu ayat 14 yang isinya kemudian air mani itu kami Allah kembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi al-alaq atau yang menempel di dinding rahim. Dari al-alaq dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging dijadikan tulang belulang, dan ada bagian yang dijadikan daging, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Laksana pakaian penutup tubuh kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain setelah ditiupkan roh ke dalamnya sehingga menjadi manusia yang sempurna, dapat berbicara, melihat, mendengar, berpikir yang tadinya hanya merupakan benda mati. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Lalu yang kedua ada pendapat dari Muhammad Quraisy Shihab. Ayat ke-12 yang isinya hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya, sebab penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan kami yang mengharuskan orang-orang untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu yang ayat ke-13 isinya kemudian kami menciptakan keturunannya dari tanah itu, kami menciptakan sperma yaitu sebuah zat cair yang mengandung segala unsur kehidupan yang bertempat pada rahim, sebuah tempat kokoh dan dapat melindungi. Lalu ayat ke-14 itu isinya setelah membuahi ovum, sperma itu kami jadikan darah itu pun kemudian kami jadikan sepotong daging yang kemudian kami bentuk menjadi tulang itu lalu kami balut dengan daging, setelah itu kami menyempurnakan penciptaannya. Akan tetapi setelah kami tiupkan roh kami, ia menjadi makhluk yang durhaka dan melawan asas penciptaannya. Betapa maha tingginya Allah dalam kemahaagungan dan kemahakuasaannya. Tidak ada yang menyerupainya dalam kemampuan mencipta, membentuk, dan berkreasi. Lalu pendapat yang ketiga ada dari Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin As-Suyuti. Ayat ke-12 yang isinya dan Allah telah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yakni Adam dari suatu saripati. Lafal sulalatin berasal dari perkataan salaltushi syai minasy syai, artinya kau telah memeras sesuatu daripadanya, yang dimaksud adalah intisari dari sesuatu itu, berasal dari tanah. Lalu ayat ke-13 isinya kemudian kami jadikan ia manusia atau keturunan Adam dari nutfah, yakni air mani yang berada dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian ayat ke-14 yang isinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah kental, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging yang besarnya sekepal tangan, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Menurut qiraat yang lain, lafal zaman dalam dua tempat tadi dibaca asman, yakni dalam bentuk tunggal. Dan lafal kolakna yang artinya menciptakan pada tiga tempat tadi bermakna sayarna, artinya kami jadikan, kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain, yaitu dengan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Maka
Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik, sebaik-baik yang menciptakan. Sedangkan mumayyiz dari lafal ahsan tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafal halkan. Jadi, dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan ayat-ayat yang sudah saya paparkan sebelumnya menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, di mana proses penciptaan manusia itu diawali dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadi air mani yang disimpan dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Kita manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat luar biasa, bahkan kita juga diberi ketetapan oleh Allah sejak di dalam kandungan. Tetapi sebagai manusia kita juga harus banyak usaha dalam segala hal terlepas dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ayat-ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat sombong karena kita itu sederajat. Janganlah iri karena usia dan rezeki sudah diatur dan akan sesuai takdir. Berimanlah kepada Allah agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, pencipta yang terbaik. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat mufasir tentang ayat Al-Quran yang membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Arti dari surat ini adalah, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Lalu pendapat mufasir tentang ayat ini ada dari Jalalain yang isinya, Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, atau yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nutfah yakni air mani, sesudah itu dari segumpal darah yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafal tiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal bermakna jamak, atau kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa. Masa sempurnanya kekuatan kalian yaitu di antara umur 30 sampai dengan 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Dapat dibaca syuyukhan atau syiyukhan. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa dan sebelum mencapai usia tua. Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup dan supaya kalian sampai pada ajal yang ditentukan, yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian, dan supaya kalian memahami bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya, kemudian kalian beriman kepadanya. Lalu yang kedua ada pendapat mufasir dari Ibnu Katsir yang isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu bahwa sesungguhnya Allah melarang seseorang menyembah berhala-berhala, tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu selain Dia. Allah telah menjelaskan bahwa tiada yang berhak disembah selain Dia sendiri. Melalui firman-Nya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari alaqah, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Maksudnya,
Dialah yang Maha menciptakan kamu dalam fase-fase tersebut semuanya dengan sendirian, tiada sekutu baginya. Dia pula lah yang mengatur rencana dan menentukan ukuran-ukurannya dalam semuanya itu. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Di dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa ditetapkan demikian agar kamu ingat akan hari berbangkit. Yang kedua ada Quran Surat Al-Alaq 1-2. Ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua berbunyi khalaqal insana min alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pendapat mufasir tentang ayat ini, yang pertama ada dari Muyasar, yang isinya, wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, diawali dengan menyebut nama Tuhanmu yang Esa dalam menciptakan, yang telah menciptakan semua manusia dari segumpal darah beku berwarna merah. Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat melimpah kebaikannya dan sangat luas kemurahannya. Dialah yang mengajari makhluknya cara menulis dengan pena, yang mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya, yang memindahkannya dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Lalu yang kedua ada pendapat mufasir dari Al-Misbah, yang isi tafsirnya itu, yang telah menciptakan manusia yang memiliki tubuh dan ilmu yang sempurna dari darah yang tidak memperlihatkan sesuatu yang dapat dibanggakan. Jadi teman-teman, yang bisa disimpulkan dari penjelasan ayat Al-Quran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ini, bahwa hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran ialah sebagai khalifah, yakni sebagai pengganti Allah di muka bumi. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah atau alaq, kemudian mengajari manusia dengan perantaran qalam, kemudian membekalinya dengan kemampuan menguasai alam bumi dan menguasai apa yang ada padanya untuk kepentingan umat manusia. Allah mengajarkan mereka sesuatu yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu. Maka Allah mengangkat dan memuliakan mereka dengan ilmu pengetahuan. Manusia hendaknya senantiasa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, itu dia penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menyimak. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.